السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Al-Masjidul Aqsa yang berada di Palestina memiliki kedudukan yang tinggi di hati setiap kaum muslimin. Apa yang terjadi di sana pasti kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadapnya. Ketika kemenangan, kejayaan, kebahagiaan diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka kita pun ikut bahagia. Namun ketika kesedihan, kesusahan, penindasan, penjajahan mereka merasakannya, maka kita pun ikut sedih merasakannya. Karena Al-Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita, agama Islam. Masjidil Aqsa, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Al-Masjidul Aqsa ismun li jami'il masjidil ladzi banahu Sulaiman alaihi salam wa huwa ismun li jami'i ma dara alaihi sur wa yashtamilu 'ala al-masjidil ladzi fi sadrihi wa qubbatus sakhra. Al-Masjidul Aqsa yang dimaksud adalah mencakup semua masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dan itu mencakup semua tanah bangunan yang berada di lingkaran tembok yang ada di sana. Di sana ada tembok yang mengelilingi tanah yang sangat luas itu, maka di dalamnya itulah Al-Masjidil Aqsa yang mulia. Maka mencakup masjid yang ada kubah hijaunya dan juga masuk kubah as-sakhra yang berwarna kuning itu. Maka semua di situ termasuk dalam Al-Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memiliki banyak keutamaan Masjidil Aqsa ini di dalam agama kita, agama Islam. Yang pertama, Al-Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ard, tentang masjid pertama kali yang dibangun di muka bumi ini. Maka Nabi SAW bersabda, Al-Masjidul Haram. Masjid pertama kali yang dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram. Qultu thumma ay? Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, Al-Masjidul Aqsa. Yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Qultu kam bainahuma? Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan pembangunan Masjid Al-Aqsa? Maka beliau mengatakan 40 aman. Jaraknya adalah 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat yang sangat bersejarah, menjadi saksi bagi terjadinya peristiwa yang besar, yang agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Masjid Al-Aqsa dan yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, yang mana kami telah memberkahi Masjid Al-Aqsa itu dan yang ada di sekitarnya, untuk kami perlihatkan kepada hambaku itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, tanah Palestina secara umum dan Al-Masjidil Aqsa secara khusus adalah merupakan al-ardul muqaddasah, tanah negara yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Allah perintahkan untuk mengajak kaumnya Bani Israel, untuk mengajak mereka masuk ke al-ardul muqaddasah, yaitu negara Palestina. Beliau mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 21, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaum, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, masuklah kalian ke negara yang sangat disucikan, yaitu negara Palestina, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu untuk kalian. Kalau kalian masuk, kalian bisa menguasainya, bisa menempatinya dengan baik. Namun Bani Israel saat itu enggan mentaati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka takut untuk berjihad, berperang, melawan orang-orang yang sedang menguasai negara Palestina saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka, sehingga mereka terombang-ambing, bingungan di bumi ini. Tidak bisa memasuki Al-Ardul Muqaddasah, yaitu negara yang penuh dengan kesucian, yang disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negara Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Masjidil Aqsa juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati kaum muslimin, karena karena Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, di mana kaum muslimin di awal-awal disyariatkannya salat, mereka diperintahkan untuk menghadap kiblatnya, menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Sebagian mengatakan bahwa selama 17 bulan mereka menghadapkan kiblatnya ke arah Al-Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan mereka untuk berpindah kiblatnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjid Al-Haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, barang siapa yang melaksanakan salat di Masjid Al-Aqsa, maka dia akan diampuni dosanya seolah-olah dia baru saja lahir dari perut ibunya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Lamma faragha Sulaiman bin Dawud alaihi assalam min bina'i Baitul Maqdis, sa'ala Allah azza wa jalla thalathan." Ketika Nabi Sulaiman putra Dawud alaihi assalam selesai membangun Baitul Maqdis, maka beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Yang pertama, an yu'tiyahu hukman yusadifu hukmahu, agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada beliau hukum, sebuah keputusan yang bijaksana, yang sama sesuai atau yang berdasarkan sesuai dengan perintah atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan hukumnya dalam pemerintahnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih, dan kerajaan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Kerajaan yang sangat besar, bahkan beliau menguasai bangsa jin dan bangsa manusia dan hewan-hewan yang ada. Kerajaan yang besar sekali. Kemudian yang ketiga, wa annahu la ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa salata fihi illa kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Dan yang ketiga adalah beliau berdoa kepada Allah agar tidak ada seorang pun yang datang ke Masjid Al-Aqsa tidak menginginkan apapun kecuali hanya untuk melaksanakan salat, kecuali
dia keluar dari Masjidil Aqsa itu dalam keadaan bersih dosa-dosanya seolah-olah dia baru dilahirkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Amma thnataini faqad u'tiyahuma." Adapun yang dua, hukum yang sesuai dengan hukum Allah, kerajaan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh selain Nabi Sulaiman, beliau sudah diberi. Kemudian beliau mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, "Wa arju an yakuna qad u'tiya tsalitsah." Dan saya berharap agar dia juga diberi yang ketiga, yaitu siapapun kita termasuk kalau kita melaksanakan salat di sana, baik salat sunnah ataupun salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sahih berkaitan dengan dilipat gandakannya pahala salat kita ketika melaksanakannya di Masjid Al-Aqsa adalah hadis yang menyatakan bahwa salat satu kali salat di Masjid Al-Aqsa itu sama dengan melaksanakan 250 kali lipatnya. 250 kali lipatnya. Ini hadis yang sahih, di mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi afdalu min arba'i salawatin fihi, wa la ni'mal musalla huwa." Salat di masjidku, Masjid Nabawi itu lebih utama dibandingkan 4 kali salat di Masjid Al-Aqsa. Kalau kita lihat salat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Maka tinggal dibagi 4, yaitu 250 salat. Maka 1 kali salat di Masjid Al-Aqsa pahalanya seperti melaksanakan salat 250 kali salat. Tentunya itu pahala yang besar sekali. Adapun hadis yang terkenal bahwa salat di Masjid Al-Aqsa itu sebanding dengan 500 kali salat, ini hadisnya dhaif sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam Tamamul Minnah 6 dalam halaman 292. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat dan menyadari dalil-dalil yang kita sampaikan tadi, kedudukan Masjid Al-Aqsa yang sangat luar biasa ini, maka hendaknya dalam hati kita ada keinginan untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa, untuk memberikan perhatian yang besar kepada Masjid Al-Aqsa, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan yang berat dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali di 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Dengan kita berkunjung ke sana, sebagaimana kita berkunjung di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka saudara-saudara kita yang di Palestina pun merasa ada teman, ada saudara lain dari Indonesia. Mereka mendapat hiburan, ada saudara-saudara kita yang mengunjungi mereka. Dan juga biar dunia mengetahui bahwa Al-Aqsa adalah merupakan milik kaum muslimin, milik orang-orang Islam, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun faktanya, kenyataannya sekarang Masjid Al-Aqsa berada dalam penguasaan orang-orang Yahudi, la'natullahi alaihim. Bahkan mereka memiliki keinginan untuk merobohkan Al-Masjid Al-Aqsa, dan karena beranggapan bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa itu adalah haikal, sehingga mereka ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa yang ada lalu membangun haikal yang ketiga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya umat Islam memiliki perhatian yang baik, yang kuat untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman Yahudi, la'natullahi alaihim ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin. Ada beberapa hal, beberapa sebab yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram pada khutbah pekan yang lalu berkaitan dengan asbabun nasri wat tamkin. Sebab-sebab agar kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan kejayaan di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah at-tauhid
wal ikhlasu fil amal. Hendaknya orang Islam senantiasa memurnikan tauhid, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai macam kesyirikan, dan hendaknya mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka ikhlas, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang hanya karena biar dirinya dianggap orang yang berani, atau karena riya, atau karena yang lainnya. Maka manakah yang dianggap berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang karena agar kalimat Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah ini menjadi yang paling tertinggi di atas muka bumi ini, maka dialah orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita kuatkan lagi keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada rukun iman yang 6. Kuatkan lagi. Jangan sampai kita melakukan perbuatan kesyirikan. Dan hendaknya amal-amal perbuatan kita, amal-amal ibadah kita hendaknya sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang disebut dengan amal salih. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan hanya untuk orang yang betul-betul beriman dan beramal salih. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami benar-benar pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia ini ataupun di hari kiamat kelak. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan, kejayaan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah agama Allah. Jaga agama Allah, pelihara, pelajari, amalkan, dakwahkan. Tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan kuatkan kaki-kaki kalian. Allah berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah pasti akan menolong siapapun yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah betul-betul kuat dan betul-betul perkasa. Tapi ingat, sifat yang Allah akan tolong itu siapa? Mari kita lanjutkan ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 40 dan 41. Yaitu alladzina immakannahum fil ard. Yaitu orang-orang yang apabila kami berikan kekuasaan mereka di muka bumi ini, mereka melakukan apa? Aqamus shalah. Mereka melaksanakan salat. Wa atawuz zakah. Mereka membayar zakatnya. Wa amaru bil ma'ruf. Memerintahkan yang baik-baik. Wa nahaw 'anil munkar. Melarang dari hal-hal yang munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akibat segala urusan. Maka ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka jaga agama ini. Laksanakan kewajiban-kewajiban. Ajak kaum muslimin yang lain. Kalau masih banyak yang bermaksiat, masih banyak yang meninggalkan kewajiban, maka susah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kejadian di perang Uhud. Kaum muslimin kalah gara-gara pasukan pemanah tidak taat kepada Rasulullah SAW. Disangkanya perang sudah selesai, maka tinggal bagi-bagi harta rampasan. Ternyata mereka turun dan dihancurkan oleh pasukannya Khalid bin Walid, sehingga kaum muslimin kocar kacir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan berikutnya, agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersatu padu, jangan bercerai-cerai. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah ini semuanya,
jangan berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sedang berhadapan dengan kelompok orang-orang kafir, maka hendaknya fathbutu, hendaknya kokoh, tetap berada dalam barisan. Jangan keluar, jangan lari, jangan kabur. Wadhkurullaha katsiran. Dan hendaknya kalian banyak berzikir kepada Allah, berdoa, takbir, tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan kemenangan. Wa athi'ullaha wa rasulah. Dan hendaknya kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wala tanaza'u. Dan jangan kalian saling berselisih, cekcok satu dengan yang lainnya gara-gara masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang ringan, sementara musuh berada di depannya. Maka fatafshalu, kalau kalian cekcok dan bertengkar di antara kalian, maka kalian akan gagal, akan kalah. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru, hendaknya kalian bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga hendaknya kita memberikan kemampuan atau menyiapkan kemampuan, kekuatan, membangun kekuatan di antara kita, berlatih untuk menghadapi orang-orang yang zalim, penjajah dari orang-orang kafir. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Hendaknya kalian siapkan kekuatan sesuai kemampuan kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah yang kalian ketahui ataupun yang kalian tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita juga setelah mempunyai kekuatan militer yang kuat, yang solid, yang kompak, kita hendaknya juga memiliki tawakal yang besar. Karena yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, maka enggak ada yang bisa ngalahkan lagi. Wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan jika Allah tidak menolong kalian, maka enggak ada yang bisa nolong lagi. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang-orang beriman bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya yang terakhir, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum muslimin, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran, ketangguhan, keimanan dan bisa beramal saleh dan menjalankan sebab-sebab kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang di Palestina dan juga saudara-saudara kita yang di tempat yang lainnya yang sedang tertindas membutuhkan doa-doa kita. Maka jangan lupakan mereka. Jangan lupakan doa yang terbaik yang Anda miliki di tempat yang mulia, di waktu yang mulia agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillal الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمة حكام المسلمين لينصروا إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود المفسدين دمرهم تدميرا وعذبهم عذابا شديدا وزلزلهم زلزالا شديدا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى من أبناء القردة والخنازير. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أجمعين والحمد لله رب العالمين.